Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Andina Rizky Septiani, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Yang kedua, Nabila Rifki Amalia sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Muhammad Abdul Chai sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, Muhammad Aji Junaidi sebagai pemateri keempat dan kelima. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kali ini. Materi pertama akan dibawakan oleh Nabila Rifki Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rifki Amalia. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian aliran Maturidiyah. Dalam buku pengantar teologi Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Al-Maturidi. Definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Jika dilihat dari metode berpikir, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebihan. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal pikiran, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan nas dalam penafsiran Al-Quran. Jika dalam penakwilan Al-Quran, Al-Maturidi sangat berhati-hati, walaupun beliau menjadikan akal suatu kewajiban dalam penafsiran suatu ayat. Sikap Al-Maturidi dalam penafsiran Al-Quran yang mustasyabih, yakni dengan mencari petunjuk dari ayat-ayat yang mukam dan dikombinasikan dengan penalaran akal pikiran. Apabila seorang tidak bisa menakwilkan ayat tersebut, maka orang itu dianjurkan untuk tidak menakwilkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibawakan oleh saya. Kemunculan Maturidiyah dianggap menjadi respon atas berkembangnya aliran Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai hanya dengan rasio atau akal manusia. Sedangkan Maturidiyah menyangkal hal itu dan menyodorkan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran ilahiyah, seorang muslim tidak dapat hanya berpegang kepada akal, melainkan harus mengiringi pertimbangan rasio dengan syariat dari Allah SWT. Dari sisi fikih, penganut Maturidiyah pada masa awal kemunculannya bermazhab Hanafi. Mazhab ini berpengaruh besar pada aliran pemikiran Maturidiyah. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab fikih yang menyalurkan banyak pemikiran tentang hukum Islam dengan disertai pertimbangan rasio tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Abdul Chai. Doktrin Maturidiyah. Aliran Maturidiyah memiliki pengaruh besar bersama dengan Asy'ariyah. Terdapat
perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian dikutip salah satu ulasan dalam jurnal Munafah. Itulah sebabnya nama Abu Mansur al-Maturidi kerap disandarkan dengan Abu al-Hasan Asy'ari. Doktrin Maturidiyah. Aliran Maturidiyah memiliki pengaruh besar bersama dengan Asy'ariyah. Terdapat perkembangan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian dikutip salah satu ulasan dalam jurnal Munafah. Itulah sebabnya nama Abu Mansur al-Maturidi kerap disandarkan dengan Abu al-Hasan Asy'ari dan disebut dengan dua tokoh utama yang mengangkat fondasi golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut doktrin aliran Maturidiyah. 1. Aliran akal dan wahyu. Al-Maturidiyah dalam pemikiran teologisnya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan di antaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan mewajibkan mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah SWT tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Materi yang keempat dan kelima akan dibawakan oleh Muhammad Aji. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan Maturidiyah. Dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah ini terpecah ke dalam dua kelompok, yaitu Maturidiyah Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang dipimpin oleh Abu al-Yusr Muhammad al-Bastawi. Al-Bastawi merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Nenek-nenek Al-Bastawi menjadi salah satu murid Al-Maturidi. Ia mempelajari ajaran Maturidiyah dari kedua orang tuanya. Kelompok Samarkand adalah pengikut Abu Mansur Muhammad al-Maturidi, wafat tahun 944 Masehi, di mana paham-paham teologinya lebih dekat kepada Mu'tazilah yang rasional. Kelompok Bukhara adalah pengikut dari Yusr Muhammad al-Bastawi, wafat tahun 1100 Masehi, yang pemikiran-pemikiran teologinya lebih cenderung kepada pemikiran al-Asy'ariyah yang tradisional. Pengelompokan itu terjadi karena ada perbedaan pendirian mengenai wewenang akal bagi Maturidiyah Samarkand. Akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban bersyukur kepada Tuhan. Sementara itu, aliran Maturidiyah Bukhara berpandangan bahwa akal manusia hanya dapat mengetahui adanya Tuhan serta baik dan buruk. Sedangkan mengenai kewajiban manusia merupakan wewenang wahyu, bukan wewenang akal. Dengan demikian, sejarah perkembangan teologi Islam sebagai fakta dan realita yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran tokoh itu tidak selamanya sama dengan pengikutnya. Dengan kata lain, tidak mutlak antara seorang murid dengan gurunya mempunyai pemikiran yang selalu sama. Materi berikutnya, tokoh-tokoh Maturidiyah. Tokoh-tokoh Maturidiyah ada 7. Yang pertama, Abu al-Qasim Ishaq bin Muhammad al-Hakim al-Samarqandi. Yang kedua, Abu al-Yasr Muhammad al-Bastawi. Yang ketiga, Abu Hafiz Umar bin Muhammad al-Nasafi. Yang keempat, Said al-Din al-Taftazani. Yang kelima, Kamal al-Din Ahmad al-Bayati. Yang keenam, Abu al-Hasan Ali bin Sa'id
Rastaghfani. Yang ketujuh, Abul Aid Al-Bukhara.